pagi semua anak-anak MEN, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Nah, sebelum saya memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa kita mulai. Oke, good. Nah, sebelum saya memulai pelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu itu membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Jangan sampai dilupakan apa saja yang terjadi di dalam proses pencernaan pada manusia. Oke, selanjutnya saya akan memulai pelajaran yang baru yang berjudul sistem pernafasan pada manusia. Oke, tolong perhatikan baik-baik supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya jelaskan. Oke. Nah, sebelumnya ya kalian harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari proses pernafasan pada manusia. Yang pertama ya, menjelaskan pengertian pernafasan. Yang kedua, menyebutkan fungsi-fungsi organ pernafasan. Yang ketiga, menyelidiki frekuensi pernafasan pada manusia. Jadi pertemuan kita yang pertama ini ada 3 hal yang perlu kalian paham. Kita lihat yang pertama ya. Oke. Nah, what's wrong with this girl? Ada apa dengan dia? Kenapa dia sampai memegang hidungnya? What happened to her nose? Okay, now see, get. Iya, nih hidungnya disumpah pakai apa ini? Pakai kertas, sehingga hidungnya jadi merah. Kira-kira kenapa ya? Nah, ada kaitannya dengan sistem pernafasan. Oke, next. C. Hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Apa fungsi hutan sebagai paru-paru dunia? Kita tahu bahwa di dalam hutan itu ada banyak tumbuhan yang berfungsi menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen untuk kebutuhan kita. Oke, itu dia. Kemudian kita lihat ya, pernahkah kalian berlari? Sudah pasti tidak mungkin jalan terus, sudah pasti pernah berlari. Nah, apa yang berbeda dengan nafas kalian ketika kalian berlari dan ketika kalian duduk atau berjalan? Apa bedanya? Frekuensi pernafasannya seperti apa? Nanti kita akan belajar. Oke. Next. Nah, jadi apa sebenarnya pengertian bernafas itu? Bernafas adalah proses masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketika masuk udara atau oksigen ke dalam tubuh kita, itulah yang disebut dengan proses bernafas. Oke. And then, proses masuknya udara ke dalam paru-paru disebut dengan proses inspirasi. Ketika udara masuk sampai ke paru-paru, kita menghirup udara, itulah yang disebut dengan proses inspirasi. Nah, bagaimana dengan pada saat kita menghembuskan udara keluar? Disebut apakah itu? Disebut dengan proses ekspirasi. Ada inspirasi,
ada ekspirasi. Good. Okay. Next. Ya. Nah, kita lihat proses pernafasan. Proses pernafasan. Can you see this picture? Okay, good. Proses pernafasan itu ada dua mekanismenya. Ya, yang pertama mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Kalau mekanisme inspirasi bagaimana? Apa yang dilibatkan di dalam proses pernafasan? Ketika kita menarik nafas dan menghembuskan udara keluar, kira-kira apa yang terlibat di dalam proses mekanisme ini? Kalau dia proses inspirasi, mekanisme yang terjadi kita bisa lihat pada otot-otot tulang rusuk. Apa yang terjadi dengan otot-otot tulang rusuk? Otot tulang rusuk akan berkontraksi. Ketika otot-otot pada tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada kita itu akan mengembang. Ya, karena udara masuk. Nah, yang kedua, mekanisme ekspirasi. Ekspirasi. Bagaimana dengan otot tulang rusuknya? Apakah berkontraksi? Ternyata tidak. Otot tulang rusuk mengalami relaksasi. Atau artinya dia kembali seperti keadaan dia semula. Nah, bagaimana dengan rongga dada kita ketika ekspirasi? Rongga dada kita mengempis karena tidak ada lagi udara di dalamnya. Bukan berarti tidak ada udara di dalam paru-paru, tetap ada ya. Ya, tapi ketika ekspirasi rongga dada mengempis. Oke. Nah, itu dia ya mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Sampai di sini masih paham kan? Ya, saya berharap kita tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, good. Next. Nah, inilah dia organ-organ tubuh kita yang bekerja dalam sistem pernafasan. Dimulai dari mana organ bernafas itu? Dimulai dari hidung. Udara masuk melalui hidung. Kenapa tidak melalui mulut? Sebenarnya bisa sih, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita itu bernafas dari hidung. Kenapa? Karena di dalam hidung itu ada alat penyaring. Okay, good. Next, setelah dari rongga hidung masuk ke rongga mulut, kemudian ke laring, kemudian masuk ke faring, trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan. Kemudian masuk ke paru-paru, kemudian ke bronkus, bronchiolus, and then the last one is alveolus. Yang terakhir udara masuk ke dalam alveolus. Di dalam alveolus itulah terjadi proses pertukaran gas. Oke, pertukaran gas terjadi di mana tadi? Di bagian alveolus. Pertukaran apa? Gas oksigen dan gas karbon dioksida. Oke, good. Next. Ya, kita lihat di sini ada beberapa fungsi organ-organ pernafasan. Ya, mulai dari rongga hidung sampai ke bagian alveolus di sini ada. Ya, rongga hidung tadi sudah saya jelaskan mengapa itu bernafas lebih baik dari melalui hidung daripada mulut, karena di hidung itu ada alat penyaringnya. Yang kedua ada faring. Di dalam faring itu adalah jalur menuju tenggorokan dan kerongkongan. Nanti di faring itu di dalam faring itu ada pita suara biasanya ya. Kemudian masuk ke laring, merupakan sekat pemisah dan tempat pita suara. Oh, di laring, ternyata di laring ya, di laring. Kemudian trakea ya, trakea atau batang tenggorokan masuk ke dalam paru-paru, ke bronkus, bronchiolus, dan terakhir alveolus sebagai tempat pertukaran gasnya. Oke, ini adalah beberapa fungsi dari organ-organ pernafasan. Oke, next ya, kita lihat. Nah,
ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Apa saja itu? Ada karena faktor usia. Kenapa rupanya faktor usia? Kita lihat, pernah lihat bayi kan? Bayi itu frekuensi pernafasannya lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Mengapa? Karena pada bayi itu membutuhkan energi untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dia frekuensi pernafasannya itu lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Yang kedua adalah posisi tubuh. Posisi tubuh kita pada saat kita duduk berbaring itu berbeda dengan berlari. Ya, sudah pasti kalau posisi tubuh kita sedang berlari atau berbaring, frekuensi pernafasan yang berlari itu lebih cepat dibandingkan kita sedang duduk, sudah pasti. Yang ketiga apa faktornya? Aktivitas seseorang semakin berat aktivitasnya, sudah pasti frekuensi pernafasannya lebih tinggi. Ya, itu beda. Kemudian apalagi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu berbeda frekuensi pernafasannya. Laki-laki itu lebih cepat frekuensi pernafasannya. Kenapa? Karena volume paru-paru pada wanita itu lebih kecil. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham. Saya berharap kalian semua bisa paham apa yang sudah saya jelaskan. Minggu depan saya akan lanjutkan dengan pertemuan kita yang kedua. Banyak lagi yang perlu kita bahas. Saya rasa sampai di sini saya banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua.